Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai pendekatan disiplin militer merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai kebiasaan negatif di kalangan remaja. Jadwal yang ketat dan juga lingkungan yang terkendali diharapkan bisa memutus kebiasaan buruk mereka. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah tentara membina remaja ampuh untuk membangun karakter? Dan hasilnya pemirsa, 78% responden menjawab iya. Melalui program Gapura Pancawaluya ini, Gubernur Deddy Mulyadi melibatkan tentara untuk membina remaja. Banyak yang mendukungnya namun tidak sedikit pula yang mengkritiknya. Dan pemirsa, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pembinaan oleh militer kini menjadi pilihan Pemda Jawa Barat untuk memperbaiki sikap moral, mental, serta spiritual bagi remaja yang masuk dalam kategori anak nakal. Program ini merupakan salah satu gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pemprov Jawa Barat memberikan kuota pertama sebanyak 350 siswa pada gelombang pertama program pembinaan karakter di Depo Pendidikan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Seperti apa pelaksanaan program pembinaan karakter ini? Inilah potret sebagian kegiatan para remaja yang tengah menjalani pembinaan di barak militer. Pada hari kelima pelaksanaan pendidikan karakter oleh Pemprov Jawa Barat Selasa pekan ini, 16 siswa SMP mengikuti ujian akhir di Markas Resimen Armet 1 Kostrat Stirayuda di Purwakarta, Jawa Barat. Belasan siswa kelas 9 ini mengerjakan ujian, diawasi langsung oleh guru dan petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sekarang kan pelajaran bahasa Indonesia sama IPA kalau nggak salah ya, PAI. Pembinaan untuk remaja tingkat SMA dan SMK berlangsung di Rindam 3 Siliwangi di Bandung Barat. Dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang misalnya, ada 29 remaja yang dilepas Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain, bersama orang tua masing-masing remaja. Menurut Bupati Saiful, para remaja ini harus diseleksi karena banyaknya orang tua yang meminta anaknya masuk ke barak militer. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata kan problemnya mereka itu malam begadang terus, paginya susah bangun, pergi dari rumah mau ke sekolah, nggak ke sekolah datangnya, malah main, malah nongkrong, malah merokok, ya kan? Malah mabuk. Nah, pulang, waktunya pulang, nggak pulang, pulangnya tengah malam, itu problemnya. Salah satu orang tua yang berminat dengan pendidikan karakter ala Deddy Mulyadi adalah warga Karawang bernama Ibu Juju. Ibu Juju adalah warga Pangulah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Diantar sejumlah kerabatnya mendatangi Markas Resimen Armet 1 di Jalan Raya Sadang Subang, Purwakarta, Ibu Juju mencari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang meninjau pendidikan karakter puluhan siswa bermasalah. Ibu Juju ingin menitipkan anaknya agar bisa turut dididik di barak militer. Ia mengaku sudah tidak mampu lagi mendidik anaknya, yang saat ini sudah lulus SMP di salah satu sekolah di Karawang, namun kerap kali terlibat dengan obat-obatan terlarang. Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin, masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini, bisa berubah. Gapura Pancawaluya adalah nama yang disematkan untuk program pembinaan remaja oleh tentara. Dukungan terhadap program ini diantaranya datang dari Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrat. Program ini bahkan dinilai dapat dikembangkan untuk seluruh siswa di Indonesia. Saya pribadi sebenarnya melihat ini sangat-sangat positif karena banyak mungkin orang berpikir seperti ini. Mungkin hanya saya punya gagasan begitu, tapi belum pernah dilaksanakan. Ini suatu terobosan besar
Dan ini sangat berpengaruh besar pada masa depannya negara kita tuh dari mereka-mereka ini. Dukungan lain datang dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Menurut Pigai, program ini tidak melanggar HAM karena fokus pembentukan karakter, bukan hukuman fisik. Bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar 6 miliar rupiah dari APBD untuk melaksanakan program Gapura Pancawaluya. Anggaran dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang kemudian diserahkan kepada pelaksana untuk mengurus para siswa di barak militer. Program pembinaan ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan per siswa, dengan melibatkan TNI, Polri, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan psikolog. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyiapkan 30 hingga 40 barak militer sebagai fasilitas pembinaan. Sudah set up ya, karena sudah terantisipasi sebelumnya itu ada 6 miliar ya. Untuk SMA-SMK ya, kami akan backup langsung dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 ada di Disdik besarannya 6 miliar. Selama setahun itu untuk kurang lebih untuk 900 siswa. Niat yang baik belum tentu juga pelaksanaannya pun dianggap baik. Seperti pada pelaksanaan program pembinaan karakter di barak remaja militer ini, di mana selain dianggap tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan, program ini dikhawatirkan akan mengganggu secara psikologis terhadap tumbuh kembang anak. Salah satu suara kritis berasal dari pengamat pendidikan Ubaid Matraji. Kebijakan pemberian pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologis para siswa yang dicap sebagai anak nakal. Ubaid menilai pendidikan karakter untuk siswa seharusnya dilaksanakan melalui dialog sesuai dengan kurikulum. Hal ini karena terdapat perbedaan mendasar dalam cara pendidikan di militer dan pendidikan sipil. Jadi anak-anak ini kan usia sekolah yang mereka juga ingin berbaur seperti teman-temannya yang lain yang berada di sekolah, bergaul dengan keluarganya, tidak dipisahkan dengan masyarakatnya. Tetapi kemudian mereka ini tiba-tiba dihukum, ya, dijustifikasi sebagai anak yang nakal dan harus dieksklusikan dalam barak militer. Jadi anak-anak ini kebanyakan mereka akan merasa bahwa dirinya sedang dihukum, bahwa dirinya sedang menjalani masa hukuman gitu. Nah, itu tentu berdampak secara psikologis bagi perkembangan anak-anak. Komnas juga menilai program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini tidak tepat karena mengirimkan anak bermasalah ke barak militer berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dan mengirim ke barak militer itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada pemerintah, sementara TNI itu berdasarkan Undang-Undang TNI itu memiliki kewenangan kan hanya dua. Satu adalah operasi perang, yang kedua operasi non-perang. Dalam operasi non-perang itu tidak ada sama sekali kewenangan untuk memberikan dukungan dalam hal pendidikan gitu ya. Psikolog keluarga Sani Budiantini juga menilai pemberian label nakal dan mengelompokkan anak dengan label nakal tidak tepat. Membina anak bermasalah semestinya juga dengan mengkaji keluarga serta lingkungan. Karena bisa jadi perilaku anak merupakan bentuk imitasi atau perlawanan terhadap lingkungannya. Tapi kalau misalnya kita bangun, misalnya program pelatihan kedisiplinan, kepemimpinan gitu ya, program keterampilan sosial misalnya, itu boleh-boleh saja, dan itu sebenarnya bukan hanya anak-anak yang dianggap bermasalah, tapi yang bisa juga masuk ke dalam ranah-ranah sekolah gitu sebagai training. Deddy sendiri menyatakan polemik atas kebijakan pendidikan militer bagi anak bermasalah merupakan hal biasa. Ia yakin
Efek dari gagasannya ini akan dirasakan positif nantinya. Saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menegaskan, program Pemprov Jawa Barat membina siswa bermasalah bukanlah bentuk pendidikan militer maupun semi-militer, walau program pendidikannya dilaksanakan di lingkungan asrama militer. Tenaga pengajar, pendidik, atau pelatih pada kegiatan atau program ini itu tidak semuanya dari TNI Angkatan Darat. Ada juga dari pihak kepolisian, ada juga dari Dinas Pendidikan, ada juga dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PPPA, LPA, ya, dan kegiatannya itu meliputi bela negara, wawasan kebangsaan, lalu ada juga kegiatan kedisiplinan, terus melatih kemandirian, pendidikan karakter, ya, memperkuat karakter generasi muda yang baik, berkaitan dengan Pancasila, lalu penyuluhan-penyuluhan, terutama salah satunya bahaya narkoba, lalu ada juga berkaitan dengan kegiatan kelompok, ya, kerjasama tim, nanti ada outbound, ada ice breaking. Dalam 10 tahun terakhir, kita sering mendengar istilah bonus demografi. Kondisi di mana ketika kelompok umur produktif mendominasi populasi kependudukan. Bila bonus demografi tercapai, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melaju dengan kencang dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Bonus demografi akan memberikan manfaat bagi bangsa kita apabila generasi muda kita terdidik, terampil, dan memiliki etos kerja yang baik. Apabila prasyarat tersebut tidak terpenuhi, maka Indonesia akan masuk dalam jebakan demografi dan masa depan bangsa kita akan suram. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.